wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi juga. Gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sekarang kita masuk dalam kegiatan pasca observasi nih Bu. Sebelumnya saya ingin tahu dulu, dalam kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan diri dan pribadi dalam proses kegiatan closing visi akademik yang sudah dilaksanakan. Ngomong-ngomong, gimana Bu bagi ketika inspirasi? Oh ya, terima kasih Bapak. Sebelumnya jenengan sudah memberi pembelajaran saya tentang pembelajaran diferensiasi, sehingga pembelajaran diferensiasi ini bagi saya ini baru ya. Soalnya sebelumnya saya belum pernah melaksanakan pembelajaran yang sevariasi ini, dan saya sangat merasa antusias, luar biasa sekali Pak, melihat anak-anak itu sangat antusias. Di situ saya juga yang terpenting ini ketika pembelajaran saya sudah melaksanakan, dan jenengan supervisi saya jadi bisa curhat, bisa berdiskusi dengan jenengan, sehingga saya tahu ini loh kekurangan saya dalam pembelajaran. Ternyata ada pembelajaran yang lebih variasi sehingga membuat anak-anak ini bisa antusias, terutama ketika saya menampilkan konten-konten video dan lain sebagainya. Terus kemudian di akhir itu anak-anak saya suruh buat konten produk dari hasil prakteknya. Di praktek itu nanti anak-anak bisa membuat video kemudian diunggah di sosial mereka, dan itu sudah ya, luar biasa sekali bagi saya untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi. Terus itu loh, tadi ya saya mati minggu terus juga luar biasa ya, untuk lebih baik lagi kedepannya tentang pembelajaran dan jadi benar juga sih Bu, dari apa yang saya amati tadi sudah ada beberapa proses pengembangan yang sudah diberikan itu dengan menyenangkan, strategi dengan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan mengajak peserta didik yel tadi kelihatan dari peserta didik tadi lebih bersemangat lagi, bukannya itu terus lebih antusias yang sangat luar biasa sekali. Ibu, terus selanjutnya kira-kira kesan apa yang Ibu rasakan setelah melakukan pembelajaran dan hal apa yang menarik untuk proses pembelajaran? Menurut saya kesan yang saya rasakan itu dalam pembelajaran cukup menyenangkan sekali, dan yang menarik bagi saya anak-anak yang dulu ketika pembelajaran ya cuma gitu-gitu aja gitu. Ternyata setelah dikasih pembelajaran diferensiasi, anak-anak lebih antusias, terutama ketika di awal pembelajaran ada SPG, terus setelah itu kegiatan pembelajaran ada diskusinya di antara pembelajaran yang pertama dan pembelajaran yang kedua, pembelajaran selanjutnya itu dikasih jeda dengan menerapkan pembelajaran PSO dan dengan teknik stop. Nah, di situ untuk memfokuskan otak siswa lagi agar siap untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Terus di akhir pembelajaran saya juga mencairkan suasana dengan SBD lagi, dengan joget-joget apa itu ayam lek-lek gitu. Jadi anak-anak dari awal sampai akhir itu terlihat antusias. Nah, selanjutnya tadi apakah Ibu sudah menerapkan tujuan pembelajaran dan melakukan modifikasi lingkungan belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran? Alhamdulillah sudah Bapak. Yang tadi ketika proses diskusi, saat diskusi itu anak-anak saya suruh keluar untuk mempraktikkan langsung tentang mengetahui bagaimana pemborosan air itu, tingkat pemborosan air itu yang seperti apa. Mereka saya suruh keluar untuk praktek langsung ngambil air di keran dengan apa itu membuka keran paling kecil sehingga air itu menetes, kemudian dimeniti. Kira-kira dengan gelas yang dipakai 300 liter itu 300 ml itu berapa menit kira-kira bisa sampai penuh. Setelah itu mereka
diajak untuk berpikir kalau dalam satu gelas ini saja sekian menit, terus seandainya pipa di rumah ini bocor, bagaimana? Kan 24 jam sehari semalam itu. Terus anak-anak berpikir, oh iya ya, ini berarti kan termasuk pemborosan, airnya terbuang sia-sia karena pipa bocor. Ini baru 300 ml sekian, 300 ml ini dari sekian menit. Kalau 24 jam, berapa air yang kira-kira akan terbuang sia-sia? Makanya saya sudah memodifikasi lingkungan sekolah ini bisa menjadi media pembelajaran. Terus tadi bagaimana Bu caranya anak ini beberapa itu tadi anak-anak saya suruh menyiapkan, kalau untuk gelas sudah saya siapkan, terus anak-anak saya suruh membawa HP. Nah, HP ini gunanya yang pertama sebagai pengatur waktu, seperti yang sudah baca tadi. Nah, yang satunya untuk merekam aktivitas si anak tadi untuk dibuat diferensiasi produknya. Terus kemudian anak ini kan di keran tadi kan menetes, sedikit ditungguin. Jadi ada yang merekam waktunya, ada yang memegangi, ada yang membuat laporan. Jadi tahu, oh ini sekian menit gitu. Dan sudah ada di HP-nya tadi sekian menit, kemudian ditulis di laporannya dalam waktu sekian menit ini ternyata untuk penuhnya air itu misalkan 20 menit. Jadi nanti kalau anak-anak berpikir 20 menit, kalau di rumah keran rumah saya bocor, berarti kan tinggal ngalikan 1 jamnya itu 60 menit. Kalau 24 jam berarti kan 1440 menit. Nah, tinggal ngalikan 300 dikali 1440, kemudian dibagi berapa menit tadi, maka akan ketemu, oh berarti 1 hari itu kalau kan rumah saya bocor, berarti air yang terbuang sia-sia itu segini loh gitu. Jadi mereka akan berpikir, berarti ini termasuk pemborosan. Jadi aku harus bagaimana agar air ini tidak boros. Berarti itu juga diterapkan anak-anak di lingkungan rumahnya masing-masing gitu. Insya Allah. Ibu. Selanjutnya, kira-kira menurut Ibu dari semua proses kegiatan tadi yang sudah sesuai rencana dari Ibu apa belum? Kalau menurut sesuai dan tidak sesuainya, saya merasa itu sudah sesuai dengan langkah-langkah yang sudah saya rencanakan dan itu. Akan tetapi ketika pembelajaran itu kok di kegiatan inti masih ya ada lah beberapa, ya walaupun kelihatan antusias saya ada beberapa nggak mungkin gitu. Nah, dari segi kurang maksimal tadi yang dirasakan itu dari mungkin karena saya baru menggunakan konten konten juga diferensiasi kan ini satu mungkin di situ lah medianya yang kurang berkoordinasi. Saya belum memodifikasi media-media. Terus selanjutnya kira-kira masih kurang menarik dari proses pembelajaran atau ada kendala mungkin yang terjadi selama pembelajaran ini sehingga itu kurang maksimal menurut sendiri. Kendalanya mungkin hanya di media saja dan mungkin kedepannya saya harus berusaha saya belajar lagi, belajar lagi mencari media yang menarik. Saya harus bisa memodifikasi ini, saya masih perlu banyak belajar, terutama dari Bapak yang sebagai guru penggerak. Oke Bu, ya terus yang selanjutnya apa rencana aksi Ibu dalam membuat siswa agar lebih tertarik lagi ketika proses pembelajaran yang Ibu sampaikan, atau mungkin Ibu mempunyai strategi apa yang ingin ditambahkan dari proses pembelajaran sehingga membuat anak-anak lebih antusias ketika pembelajaran dimulai? Rencana aksi mungkin yang saya lakukan, saya harus belajar lagi, saya
kalau dilihatkan konten-konten yang menarik itu kok antusias ya, semangat gitu, benar-benar melihat gitu. Kalau selain itu apa itu strategi yang saya gunakan mungkin di prakteknya anak-anak saya suruh kegiatan prakteknya itu mungkin di video, kemudian di edit, dijadikan strategi. Wah, bagus sekali Bu. Nah, terus mengenai diferensiasi produk yang disampaikan tadi sesuai dengan bakat minat anak itu seperti apa Bu? Yang sesuai dengan bakat minat ya. Diferensiasi produknya mungkin anak-anak ketika praktek kan itu sudah di video ya Pak. Nah, setelah di video, diedit sesuai keinginan mereka, kemudian bisa diupload di sosmed. Mengingat anak zaman sekarang ya sudah mungkin gurunya kalah, gurunya mungkin hanya punya WA sama Facebooknya ya. Anak-anak sekarang sudah punya channel YouTube sendiri, punya TikTok. Saya sendiri TikTok loh, ya Allah TikTok itu kayak gimana gitu. Tapi ternyata anak-anak sudah TikTokan sudah sering saya melihat itu dari anak-anak ada yang upload kegiatan mereka di WA, status WA, ada yang di Facebook, kan banyak sekali ya, mereka sudah punya akun-akun tersebut. Orang tua juga memfasilitasi itu dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Produknya mereka bisa diupload di mungkin di status WA, di Facebooknya mereka, di IG-nya, di Facebooknya gitu. Selanjutnya bagaimana cara ibu mengetahui diferensiasi dari produk itu sudah diupload sama positif? Untuk mengetahui ya ketika saya mengumumkan kepada mereka, nanti ini nak silahkan upload di media sosial kalian untuk proses pembelajaran bahwa kalian sudah bisa seperti ini loh, saya bisa ini, orang tua kalian bangga, semua orang tahu sekolah di SDN itu seperti ini ternyata kegiatannya sangat variatif, kreatif sekali gitu. Nah, setelah dikirim di apa itu sosmednya mereka, Facebook, Twitter dan lain sebagainya, itu nanti mereka kan bisa nge-link saya, mereka jadi linknya di WA saya. Nanti saya bisa anak ini sudah mengumpulkan, kok yang kelihatan ini saja, yang lainnya mana? Ya, jadi saya juga tahu ini yang benar-benar belajar dan ini yang nggak ikut, padahal kan kelompok, biasanya kan kelompok kalau yang di-upload gitu. Jadi lebih tahu. Kalaupun kan individu mungkin ini yang mengumpulkan, ini yang tidak menonton, jadi saya lebih tahu. Luar biasa aksi yang jenengan rencanakan. Terus kira-kira rencana aksinya itu sudah ingin terapkan itu mulai kapan Bu? Ya saya harus merencanakan dulu Bapak ya. Setelah direncanakan mungkin minggu ini saya merencanakan dulu. Kalau perencanaan sudah selesai mungkin saya bisa sharing dengan jenengan. Setelah kira-kira menurut jenengan dan menurut kita sejalan sepemikiran baru bisa dilaksanakan. Tetap semangat ya. Insya Allah. Terus ini ya, yang selanjutnya apa komitmen ibu terhadap rencana aksi yang dibuat? Untuk komitmen, insya Allah saya akan berkomitmen setelah saya merencanakan, saya membuat perencanaan di RBP, saya konsultasi ke jenengan, insya Allah saya bertanggung jawab untuk melaksanakan. Dan saya berharap jika anak-anak nanti saat proses belajaran bisa lebih antusias lagi, bisa semangat lagi, dan apa yang saya harapkan itu bisa tercapai dan kebutuhan belajar siswa juga bisa. Terus kira-kira setelah itu dukungan apa saja yang dibutuhkan? Tentunya ya dukungan dari kepala sekolah yang pertama, terus yang kedua dari teman sejawat agar bisa saya bisa konsultasi, bisa berdiskusi tentang kelebihan dan kelemahan saya, mungkin bisa menambahi oh ini loh kekurangan saya di media, mungkin di strategi harusnya seperti ini, dan tentunya dari siswa itu sendiri. Kalau yang namanya kita kan nggak bisa mengontrol siswa, hanya mereka sendiri yang bisa mengontrol. Jadi kalau kita
hanya bisa mengarahkan. Kalau mereka mau belajar, insya Allah juga akan semangat. Dan kita pun harus memenuhi kebutuhan yang mereka. Oke Bu, luar biasa sekali. Yang saya tunggu rencana aksi yang akan Ibu buat. Tetap semangat. Dan di sini saya ingin menekankan Bu ya, kita sama-sama belajar dan saling berkolaborasi untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk peserta didik. Terima kasih juga Bapak, saya juga mengucapkannya. Kedepannya mungkin saya ada kekurangan dalam proses pembelajaran, saya akan bertanya langsung dengan panjenengan selaku guru penggerak ya. Dan dari sini saya mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak dari yang kita bicarakan tadi. Saya dapat menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang saya lakukan ini sudah, menurut saya ya sudah sesuai dengan PPP yang saya rencanakan. Tetapi dan di situ saya juga sudah menerapkan KSE-nya dan dengan strategi stop tadi. Terus yang tapi di sini Pak, di pelaksanaannya tadi masih ada yang kurang maksimal, dan saya berharap nanti saya bisa belajar lagi dengan untuk memaksimalkan pembelajaran. Mungkin dengan konten-konten yang lebih menarik. Saya berharap. Oke Bu ya. Saya mohon saran untuk saya bagaimana pembelajaran selanjutnya setelah melihat pembelajaran yang saya laksanakan. Ya Bu, mungkin bentuk dari saya jadi mungkin itu bisa mencari referensi pembelajaran terkait differentiasi produk sesuai dengan minat bakat anak bisa diupload di media sosial ini, bisa dilakukan terus di mungkin kalau punya itu saja Bu yang dari saya. Tetap semangat pesannya, dan saya tunggu rencana aksi. Nanti jangan lupa Bu ya, dikabari bagaimana lanjutannya dari rencana aksi yang direncanakan. Oke Bu, sekian pertemuan hari ini saat ini. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu